Buya mau bertanya, apakah betul para habaib itu dijamin masuk surga sesuai dengan ceramahnya mereka di podium ya, karena mereka menganggap bahwa dirinya ahlul bait yang dijamin masuk surga. Kalau kita bicara masuk surga atau tidaknya, seorang habib atau seorang kiai harus tanggung jawab dunia akhirat. Jadi yang mengikuti ini ulama atau habib apapun, jangan minta-minta, tetap harus tanggung jawab dunia akhirat. Karena sesuai dengan surat Yasin. Apa surat Yasin? 21. Semua pengen masuk surga, siapa yang nanggung? Jangan pun masuk surga, jamaah santri siapapun yang mengikuti orang itu harus dijahit dong. Ibarat ada corona, habib atau kiai atau siapa, coba ajak diselamatkan umatnya. Ada yang mati pun kabur, nggak tanggung jawab, apalagi urusan neraka atau surga. Kalau saya sudah sumpah, saya demi Allah, Rasulullah, wallahi hak, saya siap menjadi penjaga gawang neraka. Saya siap menjadi tumbanya Pancasila karena cinta kepada tanah air, karena cinta kepada umat. Mana persatuan dan kesatuan? Kalau kita ribut terus, pecah belahlah yang ada rugi masing-masing. Kenapa? Benyeng sana, hajar sana, hajar sini. Untuk kebenaran bagaimana? Berarti semua sholatnya gugur. Kenapa sholatnya gugur? Karena silih benyeng, silih goro-goro. Tetapi kita ini harus bagaimana? Merukunkan, mendamaikan. Karena ulama itu harus bisa meluruskan, bukan memecah belahkan. Jangan sampai membingungkan, meresahkan. Mari kita tabayun. Bagaimana? Kalau kita nyodorkan ini, nggak ada ujungnya sampai kiamah pun. Betul nggak? Karena tidak mengalami. Coba belajar musafir 40 tahun musafir, jejak sebelum kita mengena jasa diri kita, ruh kita, badan kita, hati kita, musafir dulu, tirakat dulu. Nggak langsung kita punya rasa pintar, itu pintar, hancur dengan apa? Dengan akhlaknya sendiri. Ini Indonesia jangan sampai pecah belah. Mau dibawa kemana bineka kalau bukan sama kita-kita yang menjaga tanah air Indonesia, Pancasila, Merah Putih, NKRI. Betul atau tidak? Itu yang paling depan. Jadi kita ini banyak orang disalahgunakan. Gunakan akal yang sehat, yang benar. Kalau orang tidak percaya, ini tidak percaya, ini tidak percaya, mana penengahnya? Kenapa? Bismillahnya sama, Qurannya sama. Yang tidak sama apanya? Ini gunjang ganjingnya. Masjidnya sama, menghadap kiblat. Bicara di mana-mana sama tentang agama, Quran, hadis, tafsir, sejarah fikih dan sebagainya, sampai tidak mengerti. Ngerti apa? Pengarangnya siapa? Soroknya bagaimana? Pahitnya bagaimana? Orang benar kelihatan kebenarannya, orang salah kelihatan kesalahan. Tapi jangan sampai menghancurkan negara sendiri. Mana kerukunan, kedamaian? Mana Pancasilanya? Mana Merah Putihnya? Mana NKRI-nya? Berarti ini mau menghancurkan Pancasila. Coba kita pikir, kalau kita yang menanam di Indonesia benar-benar toh pati jiwa raga, masa sama kita mau dihancurkan? Jaga leluhur kita, jaga wali-wali kita, jaga ulama-ulama kita, jaga kiai, santri, tokoh-tokoh agama yang ada di Pancasila, Merah Putih, NKRI. Itu wis. Jangan kita merasa pintar, nggak ada yang hebat, 2 meteran. Disebut apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Benci kepada saya, alhamdulillah. Nggak benci, alhamdulillah. Karena saya ini bukan neko-neko, bukan merasa yang paling hebat. Saya ini judulnya satu, cinta kasih sayang, bukan membenci seseorang. Wah, ini membagi belas, ada maksudnya. Ya iya, ada maksudnya. Ulama itu harus ngasih contoh sesuai dengan Quran, hadis, tafsir. Betul nggak? Kalau untuk berdebat berarti bohong itu. Umat tuh bingung, kita ikut siapa? Jaga diri kita, jaga kemerdekaan. Merdeka itu antara badan, hati, ruh. Cinta kasih sayang. Saya ini orang rakyat biasa, tapi sadar bagaimana ini untuk antara NU sama NU, bagaimana supaya ramah tamah, cinta kasih sayang, kita satukan kebersamaan. Karena itu ilmunya NU. Kita harus membangun benar-benar, apalagi mendekati pemilu. Jangan sampai chaos, jangan sampai kisruh. Jaga Republik Indonesia, jaga ini persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Betul atau tidak? Segalapun kita ini jangan merasa paling tinggi. Belum tentu di depan Allah, di depan para nabi, para sahabat, para wali, belum tentu kita ini dimiliki atau pengen didama-dama, belum tentu. Kalau orang ahli tirakat berarti tahu sufi dan tasawuf. Kalau orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, apapun
segala pun yang ada di diri kita, hati kita, ruh kita, pasti tanggung jawab dunia akhirat. Buktinya apa? Benar-benar seorang ulama siap menjadi penjaga gawang neraka. Sebagai ulama siap menjadi tumbanya Pancasila, tumbanya Merah Putih, tumbanya NKRI. Jadi bukan koar-koar. Saya di Ilo-Ilo, alhamdulillah saya belum kena. Tiap hari di tahun 99 sampai sekarang mendoakan terus siang malam. Waktu corona adakah yang berkoar-koar? Tidak ada. Kenapa? Takut mati, berarti nasabnya gugur oleh corona. Kok sekarang koar-koar? Coba koar-koar. Waktu corona membantu Umaroh, membantu ulama, membantu tanah air, dan membantu Pancasila. Buktinya bagaimana? Tidak ada satupun pakai masker, pakai itu, takut ngomong ngejelekin Umaroh, ngejelekin ulama, ngejelekin segala, nggak ngasih apa. Saya berkorban demi rakyat, demi Umaroh. Apa? Beras 200 ton dibagikan. Bukan omong kosong. Ngaji kitab gampang, ngaji Quran gampang, fakta yang jelas, betul atau tidak? Nggak usah koar-koar, fakta. Kalau masalah bikin kitab atau baca kitab segala, semua bisa kalau diajarkan. Prakteknya di dunia tidak ada yang hebat kecuali Rasulullah. Fakta itu. Kita ini proses dalam dunia ini. Buya mau bertanya, apakah betul para habaib itu dijamin masuk surga sesuai dengan ceramahnya mereka di podium ya, karena mereka menganggap bahwa dirinya ahlul bait yang dijamin masuk surga. Kalau kita bicara masuk surga atau tidaknya, seorang habib atau seorang kiai harus tanggung jawab dunia akhirat. Jadi yang mengikuti ini ulama atau habib apapun, jangan minta-minta, tetap harus tanggung jawab dunia akhirat. Karena sesuai dengan surat Yasin. Apa surat Yasin? 21. Semua pengen masuk surga, siapa yang nanggung? Jangan pun masuk surga, jamaah santri siapapun yang mengikuti orang itu harus dijahit dong. Ibarat ada corona, habib atau kiai atau siapa, coba ajak diselamatkan umatnya. Ada yang mati pun kabur, nggak tanggung jawab, apalagi urusan neraka atau surga. Kalau saya sudah sumpah, saya demi Allah, Rasulullah, wallahi hak, saya siap menjadi penjaga gawang neraka. Saya siap menjadi tumbanya Pancasila karena cinta kepada tanah air, karena cinta kepada umat. Mau bertanya Abah, siapa sebenarnya yang menjadi otak untuk mengacak-ngacak Nusantara ini? Apa emang oknum Habib itu sendiri atau ada orang asing di luar Indonesia yang mendesain semua ini? Jadi ini disebutnya politik agama. Politik agama itu bagaimana agama Islam sama Islam dibenturkan. Supaya apa? Supaya keruh yang ada di negeri ini, yaitu Indonesia. Memang dari dulu pun, dari zaman kerajaan, zaman Wali Songo, zaman ulama, zaman kiai, zaman aparagus, zaman santri, sekarang sudah digoreng. Jaga Indonesia, jangan sampai pecah belah. Biarpun mereka ngomong bagaimana, ini tanah air Indonesia, bukan tanah warisan, tetapi tanah tumpah darah. Makanya yuk kita bangkit, ulama Nusantara, kiai Nusantara, Gus Nusantara, santri Nusantara, atau keturunan kerajaan Nusantara, bangkit sekarang. Jangan diam, jaga marwah Pancasila, Merah Putih, NKRI. Itu dari saya.